Shalom semuanya, selamat malam. Tuhan memberkati. Wah, senang sekali ya. Oke, seperti tema yang saya berikan karena terbanyak ya, jadi cepat ya. Oke, adalah a man after my own heart. Ya, kalau kita akan lihat firman Tuhannya, kata a man after my own heart itu ada di dua ayat, di Perjanjian Lama dan di Perjanjian Baru. Di Perjanjian Lama ada dalam 1 Samuel 13 ayat yang ke-14. Tetapi di dalam Perjanjian Baru itu dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 22. Kita lihat saja yang di dalam Perjanjian Baru ya. Kisah Para Rasul 13 ayat yang ke-22. Oke. Dalam bahasa Inggris ditulis seperti ini ya. Nanti saya akan bacakan bahasa Indonesianya. And when he had removed him, he-nya itu Tuhan ya, remove him. Him-nya adalah Saul, Raja Saul. He raised up for them David as king. Ya, jadi Tuhan membangkitkan Daud menjadi raja. To whom also he gave testimony and said, I have found David, the son of Jesse. Aku telah menemukan Daud, anaknya Isai ini, a man after my own heart. Ya, who will do all my will, yang akan melakukan semua kehendakku. Kalau dalam bahasa Indonesianya begini ayat ini ya. Kenapa saya ambil bahasa Inggris? Karena bahasa Indonesia menulis begini. Setelah Saul disingkirkan, kita tahu ceritanya kan, ketika Saul disingkirkan oleh Tuhan, Tuhan tidak mau lagi Saul menjadi raja, lalu firman Tuhan mengatakan Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Kalau dalam bahasa Inggris dikatakan bahwa dia mendapat Daud, ya, seorang yang berkenan di hatiku. A man after my own heart di dalam bahasa Indonesianya adalah seseorang yang berkenan di hatiku, ya, yang akan melakukan semua kehendakku. Saya mencoba membayangkan begini. Ya, ketika Tuhan sudah menyingkirkan Daud, ya, lalu sudah menyingkirkan Saul, lalu Tuhan itu, ini bayangan saya, imajinasi saya, cara saya menggambarkan ayat ini. Tentu saja tidak seperti ini. Ini cara saya membayangkan ayat ini ya. Ketika Tuhan sudah menyingkirkan Saul menjadi raja, lalu Tuhan duduk di tahtanya. Ya, di surga dia duduk, dia lihat kemana-mana ke bangsa Israel semua. Lalu ayat itu mengatakan gini, I have found David, uh, son of Jesse, ya, ayat itu bilang aku telah menemukan Daud, anaknya Isai, ya, a man after my own heart, ya, seseorang yang dalam bahasa Indonesia dikatakan berkenan di hatiku. Jadi waktu Tuhan sedang lihat-lihat itu, lalu Tuhan bilang, udah nemu nih si Daud, gitu kira-kira ya, di tahtanya dia lihat, nemu nih Daud nih, ini yang bakal jadi raja berikutnya nih, anaknya si Isai, gitu ya. Lalu uh, apa sih artinya a man after my own heart ya? Kalau bahasa Indonesia mengatakan orang yang hatinya berkenan ya, berkenan di hatiku. Orang yang berkenan di hatiku kata Tuhan. Tapi bisa juga dikatakan sebagai a man that pursue God's heart. Seseorang yang mengejar hati Tuhan ya. Tuhan melihat Daud ini hatinya berkenan bagi Tuhan, seseorang yang mengejar hatinya Tuhan, tetapi dalam bahasa saya yang saya lebih mudahkan, a man after my own heart adalah a man who has the same heart like God. Ya, saya mengambil lebih dalam lagi, yaitu seseorang yang hatinya sama seperti dengan hati Tuhan. Jadi ketika Tuhan lihat di tahtanya nyari raja yang berikutnya nih, lalu dia bilang, udah ketemu nih si Daud, anaknya Isai. Orang yang hatinya sama seperti hatiku, kata Tuhan gitu, yang akan jadi raja berikutnya. Lalu pertanyaan kita berikutnya adalah, eh, hati Tuhan itu apa? Kenapa kok hati Daud bisa sama dengan hati Tuhan? Sehingga Tuhan bilang, udah nemu nih orang yang hatinya sama kayak hatiku, gitu ya. Jadi kan kita mau tahu dong hati Tuhan itu apa. Hati Tuhan itu sangat sederhana sekali. Dari permulaan penciptaan itu jatuh, dari mulai kejatuhan, hati Tuhan itu tidak pernah berubah sampai sekarang. Yaitu bahwa dia ingin membawa kita kembali kepada hubungan relasi yang semula dengan dia. Dia ingin membawa kita kembali kepada hubungan yang intim, intimacy, relationship, kembali kepada dia. Fellowship yang mula-mula, hubungan yang dekat sekali, yang intim, itu yang Tuhan mau. Cuma itu hati Tuhan. Dia ingin bawa kita kembali kepada dia. Ya, itu sangat jelas sekali di dalam Yohanes 3 ayat 16 yang selalu kita katakan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia sudah memberikan anaknya yang tunggal.
ya, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa melainkan hidup yang kekal. Itu hati Tuhan itu. Dia mau semua orang untuk diselamatkan. Dia mau semua orang kembali kepada hubungan relasi yang mula-mula, mengetahui siapakah Bapa kita, Allah kita, dan mengetahui siapa kita. Ya, kembali seperti itu. Itu adalah hati Tuhan. Ya, dan Yesus itu merendahkan dirinya begitu rupa karena dia adalah Allah, ya. Dia lahir jadi manusia, menderita, disalibkan, bahkan sampai menderita kematian yang salib yang sangat krusial sekali, yang parah sekali, bahkan dalam lagunya Reckless Love, ya nggak, begitu sampai matinya dengan cara yang sangat, kalau Pak David mengatakan ugal-ugalan, pokoknya semuanya diberikan. Kenapa? Karena dia begitu mengasihi kita. Dia cuma mau kita kembali kepada dia. Itu hati Tuhan, ya. Sebenarnya Tuhan tidak perlu mati untuk kita. Kita kan manusia yang berdosa. Kalau dia nggak mau kita, dia bisa menciptakan satu generasi baru yang lebih baik dari kita. Tapi dia mati untuk setiap dari kita. Karena dia mengasihi kita. Untuk Tuhan, each one of you matter for God. Untuk Tuhan, setiap dari kita itu precious, sangat berharga. Jadi dia tidak mau melewatkan satu orang pun binasa. Dia mau kita kembali kepada hubungan yang mula-mula. Itu hati Tuhan yang paling dalam. Mengasihi kita, ingin kita kembali kepada kasihnya yang mula-mula. Ya. Lalu kemudian bagaimana kok dengan hati Daud bisa sama seperti hatinya Tuhan? Ya, karena dalam perumpamaan Yesus kan banyak sekali cerita tentang anak yang terhilang, ya, anak bungsu itu. Lalu kemudian dia meninggalkan perumpamaan yang 99 dombanya ditinggalkan untuk mencari satu domba yang hilang. Itu semua menggambarkan betapa hati dia untuk kita pribadi, ya. Lalu gimana dengan hati Daud? Gimana dengan hati Daud bisa sama dengan hatinya Tuhan? Yang saya bisa lihat dan pelajari adalah bahwa dari Daud itu, bagaimana saya bisa melihat hati Tuhan, bisa lihat hati Daud itu seperti hati dia, itu dari Mazmur 23. Mazmur 23 itu adalah Mazmur Daud yang sangat terkenal, ya. Dia mengatakan, "The Lord is my shepherd." Tuhan adalah gembalaku. Dia mengatakan itu kan, Tuhan adalah gembalaku. Tetapi di dalam kehidupannya yang nyata, sebenarnya kan yang jadi gembala siapa dalam kehidupan Daud? Daud itu siapa? Daud kan gembala kan, ya kan? Dia mengembalakan kawanan domba orang tuanya. Jadi dalam hidup nyatanya Daud adalah gembala, ya. Dan dia mengembalakan domba-domba. Tetapi dalam Mazmur 23, ya, dia mengatakan Tuhan adalah gembalaku. Jadi Daud itu dalam devosinya kepada Tuhan, ya, dia menggambarkan dan membayangkan bahwa Tuhan itu, God itu seperti dia kayak gembala, bahwa Tuhan itu adalah gembala seperti dia. Bagaimana dia care dengan domba-domba, Tuhan adalah seperti itu. Dia menggambarkan itu supaya dia, karena Daud kan masih muda, waktu itu umurnya masih belasan tahun, dia mencoba untuk tahu hati Tuhan. Dia mencoba untuk dekat dengan Tuhan dan dia menggambarkan bahwa ini Tuhan itu seperti itu di dalam hidupnya, ya. Dan kalau dia mengatakan Tuhan adalah gembalaku, Tuhan adalah gembala dia, berarti Daud adalah domba, kan? Jadi dia mengabarkan dirinya adalah domba, sedangkan Tuhan adalah gembala. Lalu kita maju lagi sekarang. Ketika Daud disuruh oleh bapaknya mengirimkan makanan, ya, kepada kakak-kakaknya yang di medan perang, ya, waktu mereka perang bangsa Israel dengan bangsa Filistin, dia pergi ke sana kan, lalu dia mendengar berita bahwa oh ini ada raksasa Goliat gitu kan, semua pada takut, nggak berani kan. Lalu kemudian Daud mengatakan dia akan melawan Goliat, ya kan. Lalu Saul memakaikan dia dengan baju-baju ya semua tapi kebesaran, nggak bisa, berat dan segala macam. Lalu Daud mengatakan begini kepada Saul, ya, bahwa uh, dia adalah gembala, ya, dan di dalam mengembalakan itu ada singa dan beruang, ya kan, ada singa dan beruang yang datang untuk mengambil atau menerkam domba dia. Dan dia bilang dengan tangan kosongnya, ya, dia membunuh singa dan beruang itu. Ya, ketika dia harus menghadapi Goliat, dia menceritakan cerita itu bahwa dia melindungi domba-dombanya dengan
tangan kosongnya untuk membunuh singa dan beruang, ya. Jadi dalam gambaran ini, ya, saya ngomongnya cepat karena belakangnya panjang ya nanti. Dalam gambaran ini saya menggambarkan gini, saya coba seharian nih mau cari karena saya ini online ya, saya nggak bisa peragakan gitu. Jadi saya mencoba mengambil peragaan begini, oke? Mudah-mudahan bisa dilihat ya. Kita lihat ini domba ya, anggap aja ini domba. Domba kita tahu bahwa domba itu binatang yang terkenal di mana-mana bilang dumb, ya artinya bodoh ya. Domba ini eh, kalau pokoknya makanya domba mesti dituntun ke air yang tenang, ke rumput yang hijau, dia nggak bisa cari-cari sendiri ya. Jadi tugas Daud lah yang membawa dia. Jadi domba tuh makan minum air yang tenang. Nah, domba itu kalau ada bahaya datang ya, let's say ada bahaya datang ya, singa dan beruang ya datang, domba ini nggak lari. Kalau binatang lain begitu ada bahaya apa, mereka punya sense ya, langsung kabur, dia udah tahu ya. Binatang-binatang lain ya, kalau mau ada gempa ada apa mereka bisa sense. Tapi domba tidak, dia tenang aja, dia tetap makan, dia tetap minum dengan tenang ya. Dia pokoknya yakin sekali ya, domba tuh yakin banget ini bukan urusan dia, ini singa dan beruang tuh bukan urusan dia ya. Jadi dia benar-benar nikmatin aja, rest, kalau bahasa kita rest, rest in peace, rest in love, percaya ini bukan urusan saya ya. Ini beruang dan singa ini adalah urusan siapa, urusan gembalanya yaitu Daud. Dia percaya ya bahwa Daud itu pasti akan datang di tengah-tengah untuk melindungi dia ya. Jadi ini adalah yang terjadi dalam kehidupan Daud dalam mengembalakan realnya ya. Dan ketika Daud ini melakukan hal yang seperti ini ya, apa yang kita bisa lihat ya? Karena inilah yang Tuhan lihat. Waktu Tuhan mengatakan, I have found David, son of Jesse, a man after my own heart. Aku telah menemukan Daud, anaknya Isai, yang hatinya sama seperti hatiku. Kenapa? Karena domba kan, domba gembalaan bapaknya saya nggak tahu ada berapa, dan yang dihadapinya adalah singa dan beruang, ya. Dan Daud masih muda, artinya menghadapi singa ya itu tidak mudah ya, menghadapi beruang yang besar juga tidak mudah. Dan dia ketika singa dan beruang mencoba untuk menerkam dombanya, dia merebutnya dengan tangan kosong. Padahal sebenarnya ya kalau kita pakai logika, kalau satu domba hilang ya udahlah ya kan, karena hidup Daud kan lebih penting daripada dombanya. Daud mungkin tidak pernah berpikir bagaimana hati bapaknya kalau dia terluka, kalau sampai dia masuk dalam satu bahaya, kalau dia sampai terbunuh oleh singa dan beruang. Karena Daud hidupnya jauh lebih penting. Tetapi tidak. Untuk satu domba yang boleh dibilang bodoh dan tidak berharga, yang biasa-biasa aja lah. Hilang satu nggak apa-apa lah, masih ada yang lain. Untuk satu yang sesimpel dan sederhana ini, Daud berjuang melindungi dombanya dari singa dan beruang. Jadi satu domba berharga bagi Daud. Ketika dia Tuhan melihat itu, apa yang dilakukan Daud terhadap domba yang cuma domba itu, Tuhan langsung bisa bilang, ini orang hatinya sama seperti hati aku. Untuk satu manusia seperti kita, Tuhan mau mati di kayu salib. Ya, jadi karena Tuhan kan bisa melihat ke depan, ya dia nggak ada, dia tidak tinggal di dalam waktu, ya kan, bukan waktu sekarang kemarin dulu enggak, yang waktunya terus sama konstan. Jadi dia bisa lihat, wah, ini benar-benar orang yang luar biasa Daud, sama kayak hati aku. Satu orang berharga, satu orang akan Tuhan ambil, Tuhan rebut untuk supaya kita bisa mendapat kembali hubungan kita dengan Tuhan, untuk menyelamatkan kita. Dalam hal ini Daud menyelamatkan dombanya. Nah, ketika peristiwa ini kan kelihatan, domba kelihatan, ya, Daud kelihatan, singa dan beruang kelihatan, ya. Sekarang dalam peristiwa Daud menghadapi Goliat bagaimana? Oke. Sekarang kalau kita lihat ini Goliat, ya, Goliat, lalu kemudian Daud yang dihadapi oleh Daud, ya. Dalam peristiwa domba, domba ini tahu bahwa gembalanya pasti akan datang, ya, melindungi domba.
Tetapi dalam peristiwa Daud dengan Goliat, Tuhan kan nggak kelihatan, ya, karena Daud menggambarkan dirinya sebagai domba, sedangkan Tuhan adalah gembala. Jadi harusnya gembala akan ada di sini, yaitu Tuhan, ya. Tapi kan Tuhan nggak kelihatan, ya. Jadi uh, itulah yang Tuhan ini Tuhan ceritanya, ya, shiny shiny, oke. Okay? Oke, okay, ya. Ketika Daud menghadapi Goliat, Tuhan nggak kelihatan. Tapi dia punya kepercayaan. Sebagaimana dia adalah domba, Tuhan adalah gembala, pasti akan datang di tengah-tengah untuk melindungi dia dari Goliat. Pertanyaan saya berikutnya, seperti saya bilang tadi, Tuhan tidak kelihatan. Bagaimana bisa Daud percaya? Domba bisa lihat Daud, domba bisa lihat singa dan beruang, tapi Daud tidak bisa lihat Tuhan, dia tidak kelihatan. Bagaimana Daud punya kepercayaan penuh bahwa Tuhan itu adalah gembala yang akan melindungi dia dari Goliat, yang akan menyelamatkan dia dari Goliat, yang akan membawa dia pada kemenangan untuk bisa membunuh Goliat. Dari mana Daud bisa punya kepercayaan Tuhan pasti akan datang di tengah-tengah? Kalau saya melihat hidup Daud, yang bisa kita lihat dari Mazmur, Daud itu kan pemusik, main harpa. Begitu banyak mazmur yang dia ciptakan. Begitu puitis kata-katanya yang dia lakukan. Kalau kita melihat itu, yang saya bisa lihat adalah bahwa kepercayaan Daud terhadap Allahnya, kepercayaan Daud yang begitu besar kepada Tuhannya yang gak kelihatan itu, bahwa dia pasti akan menolong, pasti akan menyelamatkan, pasti akan memberikan jalan keluar. Karena hubungannya yang dekat dengan Tuhan. Dia membangun hubungan relasinya yang dekat dengan Tuhan. Setiap hari kalau bahasa kita mungkin dia soaking. Ya, dia ambil harpanya sambil nungguin domba-dombanya makan dan minum sepanjang hari. Bayangkan menjadi gembala dari pagi sampai sore, nggak buang waktunya tuh kan lama ya. Mau ngapain sepanjang waktu lama itu? Dia pakai waktu itu worship God, soaking, nyembah Tuhan. Dia bangun intimasi dan kepercayaannya. Hadirat Tuhan, saya percaya pada masa-masa itu, hadirat Tuhan ada bersama-sama dengan dia. Dengan itu dia punya kepercayaan. Sekalipun dia tidak melihat, Tuhan pasti ada di tengah-tengah permasalahan dia. Tuhan pasti ada di tengah-tengah apapun yang kita hadapi. Karena dia bersama-sama dengan kita. Kita cuma bisa punya kepercayaan sampai seperti itu, penyerahan sampai seperti itu, kalau kita bangun hubungan relasi kita intim tiap hari dengan dia. Nggak bisa sekali-sekali, ya. Setiap hari, setiap kali. Jika kita akan bisa tahu, kita nggak ditinggalkan, kita nggak akan pernah dibiarkan, ya. Itu yang saya bisa lihat di sini dalam kehidupan Daud. Mari kita juga punya hatinya Tuhan. Yaitu hati Tuhan apa? Hati Tuhan adalah untuk jiwa-jiwa, untuk orang-orang di sekitar kita. Kita sudah terlalu lama berada di zona nyaman kita, di lingkungan kita sendiri terus. Gimana dengan yang lain-lain di luar? Gimana dengan keluarga? Gimana dengan saudara-saudara yang lain? Gimana dengan jangkauan yang lebih lain, yang jauh lagi? Yerusalem, Samaria, Yehuda, sampai ke ujung-ujung bumi. Bagaimana dengan mereka? Apakah kita juga punya hati seperti Daud, seperti Tuhan? Satu jiwa berharga. Satu jiwa, siapapun itu, berharga. Karena dia mati untuk semua orang. Mari, jadi punyalah hati Tuhan untuk jiwa-jiwa yang lain di luar, ya, di mana saja. Mari beritakan kabar baik, Injil. Kabar baik itu apa sih? Injil apa sih? Gampang. Itu adalah dasar fondasi iman kita, Injil. Yaitu apa? Bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah, datang ke bumi, mati di kayu salib untuk dosa-dosa kita, dikuburkan, mati, dikuburkan, bangkit pada hari ketiga, dan hidup untuk selama-lamanya. Itu adalah kabar baik. Itu adalah Injil, dasar kekuatan kita. Di situ kematian Yesus dan kebangkitannya. Kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Mari kita semangati diri kita lagi, kobarkan api kita lagi untuk pergi fulfill amanat agung Tuhan.
untuk lihat jiwa-jiwa di sekitar kita. Siapa aja. Mulailah dengan buka mulut. Mulailah dengan mengatakan tentang kebaikan dan kasih Tuhan. Mulai punya hati. Seperti Daud mengatakan, seperti Tuhan mengatakan, Daud hatinya sama seperti aku. Biarlah Tuhan juga bisa berkata kepada kita, wah, Ernie, hatimu sama seperti hati aku. Wah, Jessica, hatimu sama seperti hati aku. Kenapa? Karena kita peduli kepada satu jiwa. Mama Heidi selalu mengatakan, stop for the one. Yes. Berhentilah untuk satu jiwa. Mulai dari mana? Berdoa. Minta kepada Tuhan jiwa. Minta satu kasih beban kepada Tuhan. Supaya kita punya belas kasihan buat orang lain. Supaya kita bisa melihat mereka. Mereka itu berharga. Ambil mereka dari singa dan dari beruang. Ya, supaya mereka kembali kepada hubungan relasinya dengan Tuhan. Tahun berapa tahun terakhir ini, beberapa yayasan-yayasan atau organisasi dunia mengatakan bahwa ini adalah double harvest, decade of double harvest, yaitu dekade tuaian ganda. Di mana pada masa sekarang ini tuaian itu akan banyak sekali dan cepat sekali, ya, lebih daripada tahun-tahun sebelumnya. Ya. Bahkan beberapa jaringan doa yang lainnya mengatakan bahwa pada tahun mereka, target mereka, bahwa pada tahun 2033 semua bangsa di dunia ini, semua suku-suku bangsa, semua etnik-etnik grup yang belum mempunyai Alkitab di dalam bahasa mereka sendiri, mereka akan memiliki Alkitab di dalam bahasa mereka sendiri. Ya, jadi ini sedang digerakkan semua para sukarelawan dengan bahasa-bahasa yang aneh, yang tidak terjangkau, mereka sedang menerjemahkan supaya semua bangsa, suku bangsa memiliki Alkitab dengan bahasa ibu mereka sendiri. Ya, jadi ini sedang digerakkan ke mana-mana di seluruh dunia. Mari kita ikut ambil bagian. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, di Reva kita punya sekali banyak karunia. Di tempat ini kalian sudah ditempa, sudah diberikan banyak kursus, sudah diberikan banyak pelajaran, karunia-karunia yang sangat luar biasa. Pakai karunia nubuatan, karunia kata-kata pengetahuan, karunia hikmat, discernment of the spirit, karunia apapun yang Tuhan taruh di dalam hidup, pakai untuk jangkau satu jiwa. Kalau saya pergi kemana, saya rasa saya bisa tanya sama orangnya, Bapak ada anaknya yang sakit? Bapak anaknya yang nomor 3, ini pakai karunia itu. Buka percakapan. Mulai. Kalian akan surprise. Betapa mudahnya tuayan-tuayan itu. Betapa mudahnya. Karena waktunya, ini adalah waktu tuayan Tuhan. Dan kita ikut serta. Ayo berlomba-lomba masuk. Ikut. Satu saja. Kapan terakhir kalinya ada orang menerima Tuhan Yesus lewat hidup kalian? Kapan? 5 tahun yang lalu? 10 tahun yang lalu? Seminggu yang lalu? Mari, kobarkan lagi api itu. Be a man after my own heart. Jadilah orang yang punya hati seperti hati Tuhan. Ya. Kemudian seperti tadi Pak David mengatakan bahwa saya baru kembali, betul ya, saya sudah mulai dari bulan April pertengahan, Mei, Juni, Juli, saya baru kembali beberapa hari yang lalu. Ini udah keliling puter banyak sekali ya. Tuhan bawa saya pergi ke Afrika 1,5 bulan, Ethiopia, Uganda, dan Kenya sedikit. Itu bukan saya mau atau saya planning. Ini semua tuh bener-bener cepat sekali ya, cepat sekali terjadinya. Saya ingat banget itu hari Sabtu bulan April ya, akhir April hari Sabtu ya. Atau mungkin permulaan Mei, jatuhnya itu hari Sabtu. Saya dikasih tahu, mau nggak pergi ke Uganda dan Zambia? Saya bilang saya berdoa dulu. Itu berapa tiketnya dan semuanya ya. Sabtu. Hari Minggu satu lagi masuk, Ethiopia, mau nggak? Saya dikirimin foto-fotonya. Waduh, keren-keren banget ini suku-sukunya ya. Saya bilang saya berdoa dulu ya.
Lalu kemudian hari Senin, ya, hari Senin saya dikasih tahu bahwa untuk ini saya nggak tahu orang-orangnya ya, leader-leadernya tiap negara tuh beda-beda. Saya nggak kenal satupun siapa mereka, nggak tahu sama sekali ya, karena mereka semua orang bule ya. Saya nggak tahu, tapi ada orang yang buka suara. Ya, kayak waktu Ethiopia tuh luar biasa. Leadernya itu orang Jerman ya. Dia berbicara dengan satu orang yang kenal saya di Australia. Dia bilang kita butuh tim untuk Ethiopia ya. Ada nggak tim? Dia cari laki-laki karena tim dia udah 3 perempuan, dia cari laki-laki. Dan orang yang kenal saya di Australia ini bilang saya nggak kenal laki-laki, nggak tahu. Tapi saya ada 1 perempuan, ya, one female, mau nggak? Orang ini tanya, orang Jerman ini, dari mana dia? Oh, Lucia dari Indonesia. Begitu dia dengar Indonesia, dia udah berkali-kali ke Indonesia, dia punya beban untuk Indonesia. Oke, let's go, tell her to come. Katanya gitu. Saya langsung suruh datang. Dia kenal saya, ya. Bahkan Uganda juga sama. Orang leadernya juga orang Australia. Saya nggak kenal juga, ya. Langsung bahkan dia bilang begini, oke, Uganda, dia kirim uang $1.000 buat saya. Itu hari Senin, uangnya udah nyampe. Saya bilang sama teman saya gini, bilang ntar dulu kirim duitnya. Saya belum, visanya belum dapet, tiket belum ada duitnya, semua belum. Uangnya udah dikirim, udah nyampe pada saya hari Senin. Cepat sekali, Sabtu Minggu Senin. Lalu saya harus apa Tuhan? Gimana ini? Ya, oke, baik. Saya mulai dengan iman. Apa yang saya lakukan? Mesti apply visa dong, ya kan? Jadi saya ambil Ethiopia, Uganda, Kenya, Zambia, skip terlalu panjang, ya. Saya apply visa hari Selasa, ya, apply dulu. Setelah apply visa, masih tunggu berapa hari lagi, baru terus semuanya tuh tepat sekali datangnya. Semuanya saya harus cari yellow fever vaksin, saya harus cari tablet malaria, saya harus cari sepatu bot, pokoknya banyak sekali yang harus dikerjakan dalam waktu 10 hari ya sampai bisa berangkat ya. Jadi itu benar-benar sesuatu untuk saya ya. Orang yang nggak kenal saya, yang nggak tahu sama sekali bisa, oke, tell Lucia to come, welcome ya. Itu surprise. Jadi makanya ini cepat sekali. Dan apa yang saya lihat di sana ya, tidak mudah ya. Ethiopia itu Afrika tuh medannya berat ya. Kalau di sini kita kan pakai perfume kan, pagi pergi sore. Kalau di sana kita juga semprotnya obat nyamuk ya. Obat nyamuk semprotnya pagi, siang, malam, baju semua badan semprotnya obat nyamuk ya, karena banyak malaria kan ya. Dan panasnya luar biasa sampai di satu tempat saya bilang ini di padang pasir gitu ya, di padang pasir ya, suku-suku pedalaman. Saya harus khotbah, saya bilang gini sama ketua timnya, boleh nggak saya pakai sunglass? Saya bilang gila panasnya saya mati ini ya, boleh nggak saya pakai payung? Terus dia saya pakai topi, terus dia bilang di satu pasar dia bilang oke, kamu khotbah, saya yang payungin kamu karena memang panasnya setengah mati. Kalau berdiri khotbah di bawah panas matahari itu ya bisa geletak untuk kita. Tuhan itu luar biasa sekali. Saya bisa lihat sekarang betapa Tuhan tidak pernah membuat kesalahan. Bahwa Tuhan itu pada detail-detail kecil menciptakan kita tuh dia udah tahu. Kita diciptakan di mana, ditaruh di mana. Saya tahu sekarang kenapa orang Afrika kulitnya hitam-hitam. Ya, dan hitamnya beda-beda loh. Nggak semua orang Afrika hitamnya sama. Ada yang hitam biasa, ada yang hitam sekali, ada yang hitam banget. Saya tahu sekarang kenapa Tuhan itu sangat genius sekali. Karena kalau mereka kulitnya nggak hitam, nggak kuat. Medannya tuh seperti itu, nggak kuat ya. Jadi dengan Tuhan tuh udah tahu siapa yang ditaruh di mana. Kalau semakin hitam dia, semakin hitamnya mengkilat, berarti dia berada di daerah yang padang pasir, yang benar-benar wah gitu. Jadi Tuhan itu dahsyat dan luar biasa. Benar-benar saya bisa lihat ya dengan kalau dulu kan ya semua sama enggak. Sekarang saya bisa lihat mengucap syukur, saya bisa lihat bahwa mereka tuh cakep-cakep, ganteng-ganteng, laki-laki dan perempuan kelihatan tinggi-tinggi semua ya. Jadi luar biasa sekali. Saya makin lihat keajaiban Tuhan ya dalam hal ini ya. Eh, Perjalanan sangat panjang dari satu tempat ke tempat, kejalanan yang nggak ada jalanannya. Kadang-kadang mobil stuck, kita berhenti di hutan ya. Yang namanya toilet, nggak ada toilet lah. Jadi kalau setiap kali kita mau berhenti ya mau toilet ya udah di mana aja ya di mana saja ya di mana saja. Jadi benar-benar medan yang sangat berat ya. Tetapi saya melihat bahwa mereka tuh
benar-benar haus akan kebenaran firman Tuhan. Mereka ingin dengar. Jadi kita kalau berangkat tuh pagi, subuh jam 5 pagi kita udah berangkat. Kita pergi ke desa di mana mereka tinggal, supaya mereka belum pergi dulu ke ladang, karena mereka ke ladang dan mengembalakan domba-domba mereka kan, kambing, domba, sapi. Pagi-pagi kita berangkat jam 5 masih gelap ya. Lalu kemudian kita masuk ke desanya, kita cerita tentang Tuhan Yesus. Lalu kalau sore kita pergi lagi ke desa mereka setelah mereka pulang, desa yang lain-lain ya, ganti-ganti kita putar film tentang Yesus. Kita putar film, lalu setelah itu, setelah film kelar, baru kita beritakan Injil. Siapakah itu Yesus? Lalu selalu ada tantangan ya, siapa yang mau terima Tuhan Yesus, dan ada kesembuhan, ada banyak kesembuhan ya. Dan banyak yang menerima Tuhan Yesus. Dalam waktu 10 hari di Ethiopia itu kita ke pedalaman ke beberapa suku ya, suku Mursi, suku Hamar, suku Desenet ya, suku Baam, beberapa suku itu dalam waktu 10 hari kan desanya kecil-kecil ya, itu ada lebih dari 600 orang yang menerima Tuhan Yesus karena kita catetin. Kalau di Uganda, kita melakukan apa yang kita sebut dengan Youth Crusade. Kita menargetkan anak-anak, ya, supaya anak-anak dari kecil ketika mereka kenal siapa Tuhan mereka yang sebenarnya, di kemudian hari mereka akan bisa membuat keputusan-keputusan yang benar dalam hidupnya. Dan kalau di Uganda dalam 10 hari itu bisa sampai 22.000 keselamatan. 10 hari ya, 22.000 karena ini Youth Crusade. Anak-anak ya, banyak sekali. Anak-anak tuh mulai dari TK, SD, SMP, SMA ya. Jadi kita pergi ke tempat-tempat di mana mereka berada, ke pasar-pasar ya, di pasar tradisional ya, di pasar ketika kita khotbah memberitakan Injil, orang-orang yang jualan di pasar itu, tukang sayur, tukang buah yang lain bisa berlutut di tempat di mana mereka berada dan menerima Yesus. Wow, tuayan itu begitu banyak. Ya, mari kita ambil bagian dengan buka mulut kita pada lingkungan kita. Kalau kita bisa pergi, puji Tuhan, gak usah pergi sampai jauh-jauh ya. Kemana aja, punyai hati untuk satu jiwa. Stop for the one ya. Lalu di Malaysia juga sama, di Singapura kemarin juga sama ya, bahwa banyak. Di Indonesia juga ya, karena pada bulan April kemarin kita di jalan-jalan ya, di beberapa tempat di Indonesia, kita akan lihat beberapa fotonya. Nah, ini piringannya seperti itu ya. Itu berarti dia sudah sampai pada usia menikah ya, itu yang dikatakan pada saya. Jadi perempuan-perempuan dari mereka muda kecil itu dikasih piringan dulu kecil, tambah lama kan tambah elastis gitu ya, tambah besar tambah besar tambah besar. Dan ketika mereka menikah, mereka kalau mereka melayani suaminya, ngasih makan gitu ya, melakukan pekerjaannya yang ada berhubungan dengan suaminya, terutama memberi makan, itu harus pakai piringan itu, harus ya. Oke, jadi nggak setiap hari dipakai ya, setiap saat ya. Satu lagi, ya ini ya kayak gitu ya, seperti itu piringannya. Jadi lain-lain ya. Lalu yang di sebelah kanan itu ada wanita juga yang rambutnya seperti itu. Ini adalah suku Hamar, lain lagi. Jadi setiap suku punya sendiri-sendiri ya. Ini suku Hamar di tempat yang sangat jauh juga tempatnya. Dan semua wanitanya itu seperti itu rambutnya ya. Kenapa? Karena mereka tinggal di daerah yang lebih panas, ya. Jadi kenapa rambutnya seperti itu? Itu rambutnya itu dari lumpur merah dan mentega, ya. Jadi itu lumpur merah dan mentega untuk supaya kalau mereka kerja di ladang, mereka nggak kena sunstroke, ya, karena panas sekali. Oke, dan itu yang di mulutnya itu adalah batang kayu tertentu karena mereka nggak sikat gigi, jadi mereka gigit-gigit itu ya, semua giginya putih-putih bersih-bersih ya, dia pakai itu. Oke, lanjut. Oke, yang di sebelah kiri itu suku Ban ya, yang anak-anak itu. Jadi satu suku tuh modelnya kayak gitu ya, mereka di jalan-jalan ya, seperti itu modelnya. Oke, gayanya. Lalu yang di tengah itu saya dengan satu orang ini ya, ini suku Mursi ya. Waktu itu mobil kita dua mobil, satunya nggak bisa jalan, tiba-tiba rusak karena medannya sangat berat ya.
Lalu kemudian yang satunya lagi masuk ke dalam lubang yang dalam nggak bisa keluar. Jadi kita di tengah-tengah. Nah, hutan gitu ya. Nah, ketika di tengah-tengah itu tiba-tiba muncul dari semak-semak itu orang ini, ya, yang kita punya satu orang yang juga dari suku Mursi tapi udah kenal Tuhan. Dia ngomong dengan bahasanya itu. Nah, orang ini namanya Oli Koro, ya, yang tadi itu yang laki. Nah, yang di tengah itu ya namanya Oli Koro. Jadi dia terus nemenin kita selama di situ ya, selama kita berjam-jam nunggu sampai bisa ada mobil berikutnya datang ya. Jadi di semak-semak kayak gitu. Oke, lanjutnya. Ya, ini kita di suku Mursi, ya, di luar dari perkemahan mereka, ya, karena kita nggak boleh masuk dulu ke dalam, ya, kita memberitakan Injil kepada mereka, lalu memberikan tantangan, ya. Mereka perempuan duduk di satu sisi, laki-laki duduk di satu sisi, ya. Jadi ini mereka ditantang, ya, siapa yang mau menerima Tuhan Yesus, ya, dan mereka angkat tangan. Oke, lanjut. Ya, ini, ya, juga. Oke, ya. Berikutnya. Ya, nah ini yang sebagian laki-laki, yang sebagian sisi ada yang perempuan. Perhatikan yang perempuan pakai baju biru seperti batik, ya. Oke, lihat. Dan di sebelahnya ada juga perempuan yang pakai kayak kain kotak-kotak orange, orange krem, ya. Lihat, yang dua itu, oke, yes. Nah itu coba lihat bibirnya, ya, bibirnya kan menggantung kan bagian bawahnya kan, bibir bawahnya ya. Nah itu karena mereka tidak pakai piring itu. Jadi kalau mereka terus pakai piring itu, bibir bawahnya tuh bagian bawahnya tuh copot ya, bukan copot ya, menggantung, nggak nempel lagi. Jadi kalau mereka ngomong otomatis eh, pronunciation ya, pengucapan lafal kata-katanya juga nggak bisa bagus kan karena bibirnya seperti itu. Oke, nah ada satu lagi itu yang perempuan yang sebelah kanan, yang di sampingnya ada anak kecil juga seperti itu ya bibirnya. Oke, ya lanjut. Ya ini adalah suku Hamar ya. Ya saya khotbah di tempat ini. Ini ada pertanyaan nih dari Libriana. Mereka makannya gimana, Ci? Ya, makannya sama kayak kita, Libri. Masukin makanan ke mulut. Iya. Ya, itu adalah bagian tradisi mereka ya. Ya, oke. Ini suku eh, Hamar ya. Ini di perkampungan mereka, itu yang di belakangnya adalah rumah mereka ya. Satu hal yang saya diberitahu oleh para hamba-hamba Tuhan yang melayani ke sana, orang lokal sana ya, pendeta-pendeta yang ke sana, bahwa mereka suku-suku ini adalah suku-suku yang tidak pakai baju. Ya, ada foto-fotonya yang Erni udah lihat tapi nggak ditayangkan di sini, baik laki-laki dan perempuan dan anak-anak. Tetapi ketika mereka kenal kembali kepada kasih Tuhan, ya mulai mengenal kebenaran, mereka mulai pakai baju, ya. Mereka mulai berubah, ya. Jadi eh, Injil itu dampaknya sangat besar, ya, dampaknya sangat besar untuk merubah kebiasaan mereka dari nggak pakai baju sampai kepakai baju. Oke. Lanjutnya, berikutnya, cakep-cakep kan mukanya kan? Ya, ya, ini di suku Hamar ya, saya khotbah. Jadi kita pergi ke perkampungan mereka, ke perumahan mereka, seberapa adanya keluarga di tempat itu kita beritakan Injil ya. Oke, lanjut. Ya, silahkan Erni. Oke, ini kalau yang saya katakan malam hari kita pergi ke kampung-kampung mereka, kita putar-putar filmnya, film tentang Yesus ya dari lahir sampai bangkit. Nah, lalu kita cerita tentang Injil dan kita tanya pada mereka ya, apakah mereka mau mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oke, lanjutnya ya ini waktu saya khotbah ya malam ya. Oke, lihat responnya ya. Oke, ini jadi kita pakai proyektor, pakai layar gitu, ya layarnya cuma kain doang ya, seperti kayak gitu. Oke, nah itu saya di depan, kita juga nonton sama-sama ya, pakai proyektornya. Nah, itu film tentang Yesus ya, kita tempel di mobil gitu. Oke, ya nyamuknya ya, nyamuk dan serangganya enggak kira-kira ya, banyak sekali. Oke, nah, ini mereka menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oke, lanjut. Kita catat mereka ya. Jadi kita tahu jumlahnya. Ini di pasar. Kita juga pergi ke pasar-pasar. Jadi ke pasar-pasar kita pasang mic, kita pasang lagu khotbah ya dan tantang mereka. Orang Afrika itu memang dasarnya senang menyanyi dan menari ya. Jadi kalau dengar musik mereka selalu langsung nari ya.
Oke, lanjut. Ya, ini di Padang, Padang Gurun. Ya, ini di Kenya. Ya, panasnya setengah mati. Ya, ini saya khotbah di sana. Ya, ini di perkemahan mereka. Ya, tenda mereka. Ya, oke, lanjut. Ya, ini sama. Ya, terus lainnya. Ya, oke. Nah, ini di yang sebelah kiri itu saya khotbah di gereja hari Minggu. Gerejanya kayak gitu ya. Dan ini tim kita ya. Yang paling kanan yang pakai baju kuning itu eh, direktur dari Joshua Campaign, pendeta juga Eremias, lalu Patricia dari Malaysia, dari Australia, Marita dari Norwegia, Kaisa dari Jerman, saya Liviu dari Romania. Ini tim Ethiopia. Ya. Nanti lain kali ada tim dari Reva, oke? Okay? Lalu kemudian ini Uganda, ya, Youth Crusade, ya. Kita kalau khotbah di bawah pohon, ya. Oke, terus lanjut, ya. Ini sama kayak gitu. Peraturannya di Afrika itu adalah kita selalu harus pakai rok panjang, ya, rok panjang di bawah lutut panjang dan pakai sepatu boot karena tanahnya itu tanah merah ya. Kalau pakai sepatu kets itu nggak bisa kotor sekali, nggak bisa bersihinnya setelah kita pulang ya. Oke, lanjutnya ya ini sama panasnya setengah mati ya, pakai topi. Ini juga Youth Crusade. Nah ini di pasar yang saya bilang tadi, mereka di pasar bisa responnya seperti itu ya di tempat umum ya langsung berlutut di depan dan menerima Tuhan. Berikutnya lagi ini yang di sebelah kiri itu di gereja lain juga, yang di sebelah kanan itu ini di sekolah namanya Army School ya. Hujan, tapi itu kepala sekolahnya nggak suruh anak-anak masuk loh, dibiarin aja berdiri dan anak-anak berdiri tetap ya selama khotbah selama masa itu benar-benar hujan ya. Ini sekolah army soalnya. Oke, berikutnya ya ini juga di Youth Crusade di tempat-tempat yang lain ya. Oke, ini juga sama ya. Ini yang di sebelah kiri tim Uganda ya, yang satu dari Australia, yang di tengah Amable dari Burgundy, dari Australia, saya dari Indonesia ya. Kita pakai baju Afrika. Oke, ya ini sama, lanjutnya lagi. Ini juga terus aja yang sama, nggak apa-apa, Erni silakan. Ya ini anak-anak kecil. Ini panasnya setengah mati. Saya bilang sama gurunya, saya pakai payung deh ya, saya nggak bisa. Saya bilang, apa kita nggak bisa ngomong di tempat lain? Ini anak-anak kecil, kecil. Nah kesian dia berdiri di panasan gitu, saya aja nggak tega liatnya. Oh, mereka bilang nggak apa-apa, mereka biasa. Ya, saya nggak bisa. Panas sampai keringetan ya. Oke, lanjut. Oke ya, lanjutnya lagi. Ya, ini anak-anak kecil ya. Oke, ini anak-anak SMA. Ya, lanjut ya terus sama ya. Ada banyak sekali foto dan video ya. Sambil kita tunggu videonya, saya ambil waktu ini sebentar nanti sambil Kak Erni udah bisa. Kita ambil waktu sekarang, kita tenang sebentar di hadapan Tuhan, kita tutup mata kita. Mari kita lihat kedalaman hati kita dan kita lihat hati Tuhan. Saya ingin memberikan satu tantangan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian sekarang. Mari kita kembali kepada hatinya Tuhan. Kembali kepada kasihnya Tuhan. Betapa dia mengasihi kita dan betapa dia mengasihi orang-orang lain juga di sekitar kita. Mari kita mau menjawab tantangan Tuhan. Siapa yang mau aku utus? Utuslah aku Tuhan. Biarlah itu menjadi suara hati kita malam hari ini. Kalau Tuhan tanya kepada kalian satu-satu, siapakah yang mau aku utus? Siapakah yang punya hati seperti hatiku? Bisakah saya menjawab, utuslah aku Tuhan, saya mau punya hati. Amin, amin.